Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, kurang suatu apapun, sehingga dapat melaksanakan aktivitas dengan lancar. Saat ini memang COVID-19 belum berlalu, tapi semoga itu tidak menghalangi aktivitas teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas dua teknologi yang dapat dikatakan punah pada awal tahun 2000-an ya, karena munculnya teknologi telepon seluler. Yang pertama adalah Telegram seperti ini. Barangkali teman-teman kalau zaman sekarang tahunya Telegram ya instant messenger ya, artinya seperti inilah, seperti WhatsApp gitu ya. Tapi sebenarnya kalau Telegram yang ini kan, ini sudah produk yang cukup tua. Itu jauh sebelum ada telepon, justru yang duluan ada itu Telegram. Jadi kalau di Indonesia itu sekitar tahun 1850-an itu sudah ada Telegram, atau teknologinya telegraf ya waktu itu ya. Kemudian kalau telepon baru tahun 1880-an. Telegram sendiri merupakan produk dari PT Telkom, merupakan sarana telekomunikasi. Jadi pada dasarnya ini adalah juga untuk keperluan komunikasi, pengirim sampai penerima. Teknisnya itu pengirim nanti mengisi berita ya yang akan dikirimnya, kemudian oleh kantor Telkom akan ditransmisikan dengan teknologi telegraf ya, itu menggunakan kode Morse, dan akan diterima di kantor Telkom tujuan nanti dalam bentuk teks. Contohnya seperti ini teksnya. Kemudian kalau dari amplopnya seperti ini. Keunggulan dari Telegram ini bisa sampai ke penerima cukup cepat lah, bisa sehari sampai, karena langsung kan transmisi melalui transmisi kabel ya, atau elektronik. Kemudian kan ini cetakannya ini nanti diantarkan ke alamatnya. Telegram ini biasanya digunakan untuk ucapan misalnya ulang tahun, terus ucapan selamat wisuda, juga info-info yang perlu cepat seperti kabar duka cita. Isinya singkat-singkat karena biaya pengirimannya kan per karakter, dan di situ tidak ada karakter titik koma itu kan. Kalau titik kalau nggak salah ya ditulis TTK atau titik itu ya, koma terus koma seperti itu. Makanya ya banyak dihindari itu biar tidak banyak karakter yang terpakai seperti itu. Pada waktu itu ya pengiriman telegram ini sangat diperlukan oleh masyarakat yang ingin menyampaikan kabar secara cepat. Karena kalau melalui surat, melalui pos kan perlu proses yang lama, sedangkan ini karena transmisi elektronik bisa dikirim dalam waktu cepat. Cuma terkadang penerimanya itu berada di luar jangkauan pengantar kantor telepon atau yang disebut caraka ya. Kalau seperti itu ya dikirim juga lewat pos. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini ditempel rangko ya, dan dikirim lewat pos. Ya karena perkembangan zaman awal tahun 2000-an, 2002 kalau nggak salah, layanan ini dihentikan karena memang sama seperti surat juga, orang dengan adanya teknologi telepon seluler ya lebih banyak menggunakan teknologi itu seperti itu. Jadi ya akhirnya teknologi ini juga bagian dari kenangan masa lalu seperti itu. Tapi pada saat itu memang ya Telegram ini
teknologi yang sangat membantu masyarakat dalam berkomunikasi secara lebih cepat dibanding menggunakan surat lewat pos seperti itu. Itu tentang Telegram ya. Kemudian yang kedua, kalian mungkin teman-teman tidak familiar ya dengan perangkat seperti ini. Ini namanya pager ya, pager atau radio panggil lah, radio panggil atau pager. Ini juga booming tahun 80 90-an lah sampai awal 2000-an barangkali ya, sebelum menjamurnya teknologi seluler atau telepon seluler. Padahal teknologi ini sebenarnya sudah ada tahun sekitar 1920-an lah, waktu itu dipakai oleh kepolisian Detroit di Amerika yang namanya Beeper kan. Kemudian tahun 56 perusahaan Multitune Elektronik membuatnya untuk keperluan rumah sakit St. Thomas London. Patennya sendiri didaftarkan tahun 1949 oleh Al Gross ya. Kemudian yang secara komersial dikembangkan secara luas oleh Motorola tahun 59 kalau nggak salah, di mana tahun 1964 itu mengeluarkan produk yang namanya Beach Boy, ukurannya besar. Pager ya, atau bahasa Indonesia resminya itu penyeranta. Ini pada tahap awalnya itu kan teknologi hanya bisa menampilkan angka atau numerik ya, kemudian alfanumerik yang terbaru itu sebenarnya bisa two-way. Jadi ini sebenarnya jadi alat untuk bertukar pesan gitu kan. Cuma yang beredar di Indonesia setahu saya masih one way gitu, artinya hanya bisa menerima pesan. Waktu itu cukup banyak juga operator radio panggil ini, antara lain Starco, Starbridge, Nusapitch, kemudian Isikol, Skytel lah, seperti itu kan. Kemudian teknisnya itu kalau mau ngirim pesan ya menelpon operator yang bertalian gitu kan, misalnya Starco yang menelpon operator Starco-nya, kemudian menyebutkan ID-nya, kalau nggak salah ada juga password-nya gitu ya. Baru nanti disebutkan atau diketikkan apa yang ingin disampaikan di pesan itu, seperti itu. Jadi memang agak tidak simpel karena harus melalui operator. Sebenarnya teknis melalui operator ini kan dulu awal-awalnya teknologi telepon juga seperti itu. Cuma karena kita operator itu kan manusia juga gitu. Artinya ya mungkin apa yang kita sampaikan secara lisan mungkin tidak sama persis yang ya ketikkan ke dalam bentuk pesan. Bahkan mungkin ya kalau saya baca-baca itu cerita-cerita masa lalu itu kadang operator ini dalam tanda kutip ya secara emosional itu ikut campur dalam apa yang disampaikan atau yang mau dikirimkan oleh pengirim pesan ke radio panggil ini gitu. Teknologi ini sebenarnya sudah mulai berkembang, bahkan yang namanya RIM atau yang lebih dikenal dengan produknya BlackBerry saat itu tahun 96 mengeluarkan produk ini, pager ini atau penyeranta ini dengan nama interaktif pager. Itu sudah berlayar lebar dan ada keyboardnya gitu. Karena memang udah memakai teknologi itu ya, artinya selain menerima bisa mengirimkan juga pesan gitu kan. Pesan juga tidak harus dengan perangkatnya, tapi bisa via email. Cuma karena mungkin teknologi yang two-way itu belum terlalu luas beredar di Indonesia, udah keburu masuk yang namanya teknologi seluler. Apalagi waktu itu mungkin awal tahun 2000-an ya, itu kan pada awalnya itu SMS itu kan
hanya bisa untuk masing-masing operator. Kemudian ada kesepakatan tahun 2001 kan nggak salah, SMS bisa lintas operator. Jadi teknologi ini ya makin ditinggalkan seperti itu. Jadi itulah yang namanya teknologi. Ya ada masa jayanya, ada masa juga surutnya. Kalau pada saat itu mungkin ya kalau generasi sekarang mungkin kurang ada lagu dari Sweet Martabak namanya Didit, itu ya membahas tentang pager ini gitu. Bahkan seperti pada awal-awal adanya handphone atau telepon seluler itu kan teknologi ini kan menjadi gaya hidup juga gitu. Bahkan ada pernah cerita itu makin sering bunyi ya makin dianggap bergaya gitu. Bahkan ada yang sampai mengirimkan pesan untuk diri sendiri tapi di set waktunya sekian waktu pada saat dia berkumpul kawan-kawannya, itulah pesannya sampai dan pagernya akan berbunyi seperti itu. Tapi karena memang secara teknologi kan dengan ada kemunculan telepon seluler ini kan tidak praktis lagi, ya akhirnya ditinggalkan juga. Tapi ini pernah menjadi bagian dari kehidupan kita. Sebenarnya kalau sampai sekarang ini tidak sepenuhnya ditinggalkan ya pager ini, karena di beberapa negara itu masih digunakan misalnya di rumah sakit, di pemadam kebakaran. Kan ini kan secara teknologi memang secara kepraktisan tidak sepraktis HP katakanlah. Cuma kalau hanya sekedar untuk pemberitahuan, bahkan ada kalau di luar negeri itu dipakai di rumah makan, yaitu dipinjamkan ke pemesan makanan, nanti kalau sudah jadi kan akan berbunyi gitu kan. Dan ini cukup hemat baterai, karena kalau contohnya ini aja, ini cukup menggunakan satu buah baterai AAA kan, AAA kan, jadi tidak susah nyari baterainya ini kan, dan cukup hemat dayanya gitu, dan infonya juga sinyalnya nggak susah gitu kan. Cuma ya itu karena pada akhirnya teknologi ini juga harus kalah dengan teknologi yang lebih baru. Tapi paling tidak teknologi memang pernah ada dan pernah menemani kehidupan manusia. Barangkali itu video kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.